Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, kembali inilah Tax Corner menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi pasfm.com. Pertanyaan kali ini datang dari Bapak Gunadi. Pak Agus, adik orang tua saya yang merupakan penduduk Hong Kong meninggal dunia. Sebelum meninggal, beliau menghibahkan apartemen miliknya kepada saya dan adik saya yang dibuat secara tertulis di kantor notaris Hong Kong. Apartemen tersebut kini sudah dijual dan sudah dipotong pajak penjualan oleh pemerintah Hong Kong. Pertanyaannya, apakah kami sebagai penerima hibah atas penjualan apartemen tersebut harus membayar pajak lagi di Indonesia? Kalau iya, berapa besar pajaknya dan paling lambat kapan harus melaporkannya? Pak Gunadi, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Susantolihin, tax partner dari ATS Consulting. Dari pertanyaan yang Pak Gunadi sampaikan, pada dasarnya ada terjadi hibah ya, hibah dari paman atau bibi ya. Jadi ini adik orang tua Pak Gunadi kepada bapak dan adik bapak gitu ya. Nah, jadi di sini karena si adik orang tua ini dia masih hidup ya pada saat memberikan hibah tersebut, seperti itu. Nah, jadi untuk perlakuan memang agak berbeda ya untuk perlakuan antara hibah maupun warisan ya. Jadi kalau untuk warisan ini adalah pembagian harta kepada ahli waris yang mana si pewarisnya ini sudah meninggal dunia. Ya, nah sedangkan untuk hibah adalah pembagian harta kepada si penerima harta tersebut yang mana si pemberi hibahnya itu masih hidup, seperti itu. Ya, jadi pada dasarnya warisan maupun hibah ya, kalau kita lihat di ketentuan perpajakan kita ya, itu bukan objek pajak ya, jadi tidak dikenakan pajak maksudnya. Nah, tapi memang ada perbedaan ya, perbedaan perlakuan untuk atas hibah dan warisan ini ya. Kalau kita lihat di Undang-Undang Pajak Penghasilan kita di pasal 4 ayat 3, di situ disebutkan kalau untuk warisan ya, warisan yang mana diterima oleh ahli waris ya, itu merupakan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak tanpa melihat pihak penerimanya itu apakah dia memiliki hubungan darah atau tidak. Ya. Nah, sementara itu kalau hibah itu harus memenuhi persyaratan. Ya, untuk memenuhi persyaratan apabila menjadi kategori penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, seperti itu. Nah, kalau sedangkan warisan itu pihak penerimanya dia nggak perlu ada hubungan darah ya, tidak memiliki hubungan darah atau tidak ya, sepanjang memang si penerima warisan tersebut ya, ahli waris itu walaupun dia tidak ada hubungan darah ya, itu yang menerimanya bukan merupakan objek pajak. Nah, sedangkan untuk hibah ada syaratnya ya. Jadi kalau kita lihat di pasal 4 ayat 3 huruf A ya, untuk hibah ya, jadi hibah ini pihak yang menerimanya ini bukan merupakan objek pajak apabila ya diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Ya. Dan juga ada pengecualian lagi, sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan maupun hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, dan juga kita lihat di penegasannya ya, yang dimaksud dengan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat itu seperti apa. Nah, jadi seperti ayah atau ibu ya memberikan hibah kepada anak, seperti itu, atau anak memberikan hibah kepada orang tua ya, kepada ayah atau ibu, seperti itu. Nah, sedangkan kalau hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping ya 1 derajat itu adalah saudara. Nah, jadi menjawab pertanyaan Pak Gunadi ya, di sini untuk hibah ya dari paman atau bibi ya, di sini kepada keponakan, di sini kan karena adik orang tua bapak ya. Ya, jadi paman atau bibi ya dalam hal ini ya. Jadi memberikan hibah kepada keponakan itu termasuk objek pajak penghasilan ya. Karena tidak memenuhi persyaratan tadi ya. Artinya harus hibahnya itu harus garis lurus 1 derajat ya.
harus ada persyaratannya. Pemberian hibah itu harus garis lurus 1 derajat. Nah, jadi Pak Gunadi maupun Adik, ya, Bapak harus wajib melaporkan atas penerimaan hibah itu, ya, ke dalam SPT tahunan PPH masing-masing, ya. Apabila di sini terjadi peristiwanya di tahun 2024, maka penerimaan hibahnya itu dilaporkan di SPT tahunan PPH tahun 2024, seperti itu, ya. Jadi saya tegaskan, ya, jadi dalam hal ini Pak Gunadi maupun adik Bapak jadi wajib melaporkan, ya, atas penerimaan hibah atas penjualan apartemennya di Hong Kong itu, ya, ke dalam SPT tahunan PPH masing-masing berdasarkan proporsi, ya, berdasarkan proporsi masing-masing seperti itu. Nah, karena di sini Indonesia ini, ya, pada prinsipnya Indonesia menganut sistemnya worldwide income, ya, artinya baik itu penghasilan baik berada di dalam negeri maupun penghasilan dari luar negeri itu dikenakan pajak penghasilan, ya. Kalau kita lihat di definisi penghasilan itu adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak baik itu berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti itu. Nah, gimana tarifnya, ya, untuk tarif PPh-nya kalau sudah dikenakan pajak? Nah, jadi karena merupakan objek pajak atas hibah ini, ya, itu dikenakan PPh-nya tarif umum, ya, tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ya, jadi di sini nanti penghasilan dari luar negeri itu, ya, nanti digabungkan dengan penghasilan dalam negeri, ya. Jadi dalam penyampaian SPT tahunan. Nah, untuk tarifnya adalah dikenakan tarif pasal 17, ya, yang mana bersifat tidak final. Di situ kita lihat ada lapisan penghasilan kena pajak, ada layernya, ya. Jadi sampai dengan lapisan pertama, ya, sampai dengan 60 juta, ya, itu dikenakan tarif pajaknya adalah 5%. Nah, lapisan kedua itu adalah di atas 60 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarifnya adalah 15%. Nah, lapisan yang ketiga, ya, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta itu dikenakan tarif pajaknya 25%. Nah, sedangkan untuk di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar, ya, itu dikenakan tarifnya 30%. Nah, dan yang terakhir, di atas 5 miliar dikenakan tarifnya adalah 35%. Oke, demikian saya Agus Susanto Lihin. Semoga bermanfaat untuk Pak Gunadi dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.